masih aktif. Ini ditemukan adalah di bawah Masjid Agung. Atau PLTU dulu. Masih aktif. Masjid Agung itu, di bawah Masjid Agung itu ada ruangan rahasia bawah tanah yang disebut juga dengan bunker. Bunker. Itu tiap hari diledakan. Oh, di dalam, Pak? Bukan ditambang. Ditambang. Jadi diledakan untuk lebih prosesnya lebih cepat karena itu bisanya hanya ditambang terbuka. Kalau ditambang dalam tidak boleh. Kenapa tuh, Pak? Karena di dalam lubang tambang, namanya ada gas yang bernama gas metan. Oh, ya. Ya, gas metan. Makanya biasanya kami kalau membawa yang laki-laki itu tidak boleh membawa korek api ke dalam lubang. Karena gas metan itu datangnya tiba-tiba. Gas metan itu kalau meledak daya 40 ton itu diangkat. 40 ton. Ya. Berat. Bukit lebih dari 20 ton, 10 ton. 40 ton hancur. Tahun 2010 Salunto itu meledak lubangnya, 34 orang meninggal. Kita masuk sini. Nah. Nah, inilah namanya Museum Gudang Ransum. Ransum itu apa tuh, Pak? Ransum itu artinya adalah makanan. Makanan. Nah ya, kita jarak kita masih jauh, kita masih bisa bercerita. Nanti juga diceritakan di luar. Dulunya bangunan ini berfungsi sebagai dapur untuk memasak atau mensuplai makanan bagi para pekerja tambang. Ya, bagi para pekerja tambang. Itu untuk keluarga juga, untuk orang sakit juga. Nah, ini posisi kita sekarang berada di bangunan ini. Di belakangnya ada namanya tungku. Orang sini menyebut dengan tungku. Atau lebih dikenal dengan power steam atau uap. Disinilah diproses air menjadi uap panas. Dan uap panas tadi dialirkan ke dalam tanah melalui pipa dan diteruskan ke dapur ini. Jadi memasak di dapur ini menggunakan uap panas. Ya, nah ini dia. Dan bangunan ini dulunya merupakan pabrik es batu balok tertua setelah Kota Padang. Sekarang menjadi galeri dan sekretariat warisan dunia. Karena Salunto mendapatkan penghargaan warisan budaya dunia dari UNESCO yang ke-9 bagi Indonesia, yang kedua bagi Sumatera. Dan bangunan ini merupakan dulunya tempat penyimpanan padi. Sekarang menjadi ruangan alat peraga iptek. Dan ini adalah dulunya tempat penyimpanan makanan dan sayur-sayuran juga pengawetan daging. Sekarang menjadi galeri etnografi songket. Tetapi kami lagi konservasi koleksi. Jadi khusus koleksi songket yang telah berumur 200 tahun lebih kita tidak bisa melihat karena lagi dikonservasi. Ya. Konservasi. Dan yang ini merupakan rumah jagal atau rumah potong hewan. Ini satu kesatuan ini merupakan Museum Gudang Ransum atau dapur umum dulunya yang mulai dibangun pada tahun 1894 dan dapur ini mulai beroperasi pada tahun 1918. Nah, ya, kita melihat periuk lagi. Periuk ini terdiri dari 2 lapis. Ya, lapisan dalam dan lapisan luar. Uap panas tadi masuk ke dalam periuk antara lapisan luar dan lapisan dalam. Ada rongga tadi. Ya. Persis mungkin kalau adik-adik yang ada masak di rumah menggunakan magicom, persis seperti dengan menggunakan magicom. Magicom listrik berubah menjadi panas, tetapi dari bawah. Kalau ini mengelilingi. Nah ya, ini periuk untuk masak air, itu masak sayuran dan ini masak nasi. Oh, berarti itu tuh. Ya, satu hari memasak di dapur ini itu 3,9 ton nasi. 3 hari, Pak?
Satu Satu hari. hari. Satu hari 3,9. 3,9 ton nasi. Wow, udah. Kalau berasnya itu 1,4 ton. 1,4 ton. Ya. Oh, karena sawah Karena- itu memiliki hamparan sawah yang Bukan, luas. itu semuanya didatangkan dari luar. Berarti bukan produksi Termasuk sawah. sayuran-sayuran itu didatangkan dari Solo, Padang Panjang, Bukit Tinggi. Nah, itu antara 5.000 sampai 7.000 orang. Tapi bunyinya besar. Coba adik-adik bagi 3.900 kilo. Kita bagi 5.000. Kita bagi 3. Berapa? Satu orang tidak sampai setengah kilo. Jadi sangat kecil para pekerja tambang tadi mendapatkan makan. Susah. Bunyinya besar 3,9 ton nasi. Nah, kalau itu belum, kalau apalagi kalau kita bagi 7.000. Wow. Ini kita bagi yang paling kecil 5.000 aja. Itu makanannya tuh untuk kerja atau Pekerja, orang sakit juga keluarga. Berapa kali sehari, Pak? 3 kali sehari. Dan nantinya ketika jam makan dia akan antri di jendela-jendela yang ada ini. Oke. Sambil membawa tempat makanannya, dalam bahasa Jawa disebut dengan nyadong. Oh, itu. Nah, nyadong itu artinya meminta. dong. Ya, Berarti alat ini pas masa itu tuh nggak pernah berhenti ya, Pak? enggak. Satu hari pembakaran batu bara di tungku itu adalah 58 ton. 28. Kalau kita uangkan 1 ton 1 juta, berarti sudah 58 juta uang dibakar. Ya. Pekerja di kawasan dapur ini adalah 100 orang, termasuk anak-anak seperti kita lihat. Anak-anak juga ada pekerjaan, Pak. Dia bekerja mengupas bawang, mengupas kentang, mencuci sayuran, mengutil cabai. Mereka hanya diupah dengan makan. Berarti anak-anak itu anak-anak Indonesia. Iya. Kenapa sampai kita dijajah oleh Belanda? Kenapa? Nah, karena kita bodoh. Buktinya dia tidak sekolah. Makanya adik-adik bersyukurlah dan berbangga bisa sekolah. Kalau kita sudah pintar, tentu kita akan cerdik dan tidak akan dijajah. Jadi karena kita bodoh, makanya kita dijajah. Ya, karena dulu di Solo itu dari zaman Belanda sudah ada sekolah, tetapi hanya untuk anak-anak Belanda. Itu namanya sekolahnya Sekolah SD Santa Lucia kalau sekarang. Masih ada, Pak? Masih ada, itu di belakang gereja di pasar. Masih ada sekarang. Sekarang masih aktif. Alat-alat ini masih bisa digunakan, Pak? Kalau dipergunakan tentu bisa, cuman tentu ada perbaikan karena teknologinya semuanya Jerman. Kenapa Jerman? Karena Jerman waktu itu dengan Belanda lagi bersekutu. Ini berarti kan ini semuanya orang Minang. Ya. Ya. Iko lasuang. Ya, lasuang. Nanti gengkit di sini. Lasuang itu dua penamaan. Kalau nama aslinya lasuangnya lasuang injak. Karena kenapa lasuang injak? Karena sistem kerjanya diinjak. Ada juga namanya lasuang jongke. Ya, jongke. Ya. Nah, itu. Nah, ini dia. Ini masih asli dari zaman Belanda. Ya. Awet. Terus ini. Hanya makan ya rayap dah. Ini ketika ditemukan ini masih aktif. Ini ditemukan adalah di bawah Masjid Agung. Atau PLTU dulu. Masih aktif. Masjid Agung itu, di bawah Masjid Agung itu ada ruangan rahasia bawah tanah yang disebut juga dengan bunker. Bunker. Nah, bunker. Ruang rahasia bawah tanah itu disebut dengan bunker. Ya. Masih digunakan. Masih. Kalau dulu ya kalau sekarang enggak. Jadi ketika namanya tadi para pekerja yang disebut dengan orang rantai tadi
adalah tawanan kriminal Belanda yang ada di seluruh Hindia Belanda. Itu dari Sabang sampai ke Papua. Tetapi dominannya adalah Jawa. Ya. Jadi mereka dibawa dengan kapal. Sesampai di Teluk Bayur namanya dihilangkan. Dihilangkan namanya. Mereka diregistrasi dengan nomor. Nomor tadi ditatukan. Ya, ditatukan. Jadi ketika dia meninggal, di nisannya tidak ada nomor, tidak ada nama. Nomor yang aja. ada hanya nomor. Itu Ya. ditemukan di mana? Ini nomor yang terbesar ditemukan dan ini nomor terkecil. Berapa tuh, Pak? Nomor 1 sampai nomor 16 tidak ditemukan. Di atas nomor ini tidak banyak tidak ditemukan. Antara ini juga banyak tidak ditemukan. Kenapa sampai tidak ditemukan? Hah? Jawabannya ada di sini. Tambang tadi banyak yang meninggal. Kenapa sampai dia meninggal? Yang pertama dalam pemeriksaan. Kedua, Nomor 17. batu bara itu tajam. Di situ ada namanya bakteri cacing tambang. Ya, bakteri cacing tambang. Yang keempat, nah ini mau apa? Ketika dia buang air besar dan buang air kecil, dia tidak keluar. Di mana dia bekerja di situ dia buang air besar, di situ buang air kecil. Beribu yang bekerja seharian, beribu bakteri yang datang. Berapa baunya? Dan ketika dia meninggal, dia dibiarkan saja. Dia tidak dikubur. Belanda menganggap sebagai tumbal lubang. Tumbal Ya, lubang. sebagai tumbal lubang. Mau meninggalnya di rel gerobak lori, biarkan saja. Mau tergila, semua apa dibiarkan saja. Itu bertambah lagi bakterinya. Jadi banyak yang meninggal. Jadi ketika pembersihan tahun 2005, itu kami banyak menemukan tengkorak-tengkorak dan tulang-tulang. Itu baru menemukan 1. Menemukan 2. Menemukan 3. Berarti di level 6 itu udah banyak. Banyak. Kami kuburkan layaknya mengukur jenazah. Disolat dulu. Ya, kami kuburkan itu yang salah dan kami tutup tadi. Siapa yang tadi yang punya auranya itu? Di dalam sini ada enggak? Enggak. Padahal kalau apa ada di sini. Ada. Tisu itu. Di bawah sini, ini ada ruangan kosong. Di sini ada ruangan kosong di bawah sini Berarti yang ini ada. disebut dengan basement. Tempat lalunya pipa-pipa uap. Konon cerita di bawah ini juga tempat uang penyiksaan. Berarti juga ada tumbangnya. Eksekusi berarti, Pak. Hah? Eksekusi. No. Penyiksaan, bukan eksekusi. Ya, nah, itu bedanya ya. Jadi intinya tadi kan jangan takut. Dan umpamanya nanti mau masuk lagi, jangan jauh-jauh dari pemandu. Dan ada sesuatu yang ingin diambil di dalam lubang, contohnya tadi batu bara. Ya. Kenang-kenangan lah kita tanda masuk dalam lubang. Minta sama pemandu, jangan diambil. Kalau diambil berarti kita mencuri, nanti bisa-bisa tidak keluar atau kesurupan. Nah, itu intinya saya. Nah, selanjutnya kalau masuk lubang lagi, dia ada nanti itu persyaratan. Salah satunya khusus bagi wanita yang halangan lebih baik nggak usah masuk. Ya, nah, kalau lagi halangan lebih baik nggak usah masuk. Tapi kalau kuat satu pemandunya juga mau membawa nggak apa-apa. Karena ketika halangan jelas kita lagi dalam keadaan kotor, iman kita pasti turun. Karena selalu menganggap dalam keadaan kotor, dalam keadaan halangan, semuanya ya halangan. Padahal itu tidak. Kita berdoa tidak halangan. Membaca Al-Quran pun tidak halangan. Yang halangannya kan menyentuh. Nah itu ya. Baik, istirahat. Saulunto, Sumber Cagar Budaya Museum Warisan Dunia UNESCO Indonesia. Udah ya? Special performance.
hati cinta